Pernah nggak sih ngerasa gadget kamu kayak punya kemauan sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia, yaitu titik-titik lemah yang tersembunyi di semua perangkat yang kita pakai setiap hari. Pasti pernah kan dengar kabar akun teman kena hack? Atau mungkin inbox email kita sendiri? Wah, udah kayak medan perang lawan email spam nggak ada habisnya. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Jadi, jawaban dari semua itu sebenarnya simple banget, tapi sekaligus bikin cemas. Faktanya adalah, dan saya ulangi, setiap perangkat digital yang kita punya, itu punya kelemahan. Oke, tapi pertanyaannya bukan cuma apa kelemahannya, tapi kenapa sih semua ini bisa rentan? Biar kita bisa jaga diri, kita harus ngerti akarnya. Ini bukan soal apes aja loh, ada alasan-alasan teknis dan historis di baliknya. Nah, ini dia nih biang keroknya. Bayangin aja, sistem digital itu kan rumit banget. Terus dibangun di atas internet yang dari sononya didesain buat serba terbuka, bukan super aman. Tambahin lagi, semua perusahaan teknologi balapan rilis fitur baru secepat kilat, kadang keamanan jadi nomor 2. Dan terakhir, ya kita sendiri, manusia, yang kadang suka teledor. Kombinasi ini udah deh, resep sempurna buat munculnya celah keamanan. Jadi, di mana aja sih titik-titik rawan ini biasanya nongol? Oke, biar gampang, kita kelompokkan jadi 3 zona bahaya utama. Disinilah sebagian besar masalahnya bersumber. Ini dia 3 serangkainya. Pertama, ada sistem operasi atau OS. Kedua, internet itu sendiri. Dan yang ketiga, ya kita semua, manusia, plus perangkat-perangkat pintar yang kita pakai. Masing-masing punya porsi resiko yang besar. Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari jantungnya dulu. Sistem operasi, atau OS. Anggap aja OS ini kayak nyawanya perangkat kita. Dia yang ngatur semuanya. Nah, kalau nyawanya ini punya celah keamanan, ya udah, seluruh perangkat jadi taruhannya. Tapi kan ada solusinya dong. Betul, perusahaan biasanya merilis yang namanya patch atau tambalan. Ini semacam plester digital buat nutupin lubang keamanan. Kedengarannya sih oke ya, tapi ada tapinya nih. Nah, ini yang bikin bingung. Kalau patch itu gunanya buat memperbaiki, kok malah bisa nimbulin masalah baru? Aneh kan? Ya, inilah paradoksnya dunia software. Ibaratnya kayak mesin yang super rumit, kita benerin satu baut, malah bikin komponen lain jadi kendor. Jadi, para developer itu harus pinter-pinter cari keseimbangan. Dan kadang niat baik buat nambal satu lubang, malah nggak sengaja bikin lubang baru di tempat lain. Oke, jadi kita udah lihat kalau software itu sendiri bisa jadi rapuh. Sekarang, gimana dengan jaringannya? Jaringan yang menghubungkan semua perangkat kita. Nah, ini membawa kita ke zona bahaya kedua, internet itu sendiri, yang ternyata dibangun di atas fondasi yang bisa dibilang agak goyah dari awal. Coba bayangin gini deh, dulu internet itu namanya ARPANET, dan itu kayak komplek perumahan kecil yang isinya cuma orang-orang yang saling kenal dan percaya. Aman. Nah, sekarang internet itu udah jadi kota metropolitan global yang super ramai, isinya miliaran orang asing. Aturan main yang berdasarkan kepercayaan itu jelas udah nggak berlaku lagi. Tapi fondasi terbukanya itu masih ada sampai sekarang. Ini akibatnya. Ngirim data di internet itu kadang kayak ngirim surat tanpa ada verifikasi pengirim sama sekali. Artinya, di tengah jalan ada orang yang bisa aja nyegat surat itu, baca isinya, ngubah isinya, terus ngirim lagi ke tujuan. Dan si penerima nggak bakal sadar kalau suratnya udah diacak-acak. Serem kan? Nah, itulah yang bisa terjadi sama data kita. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan sama serangan phishing yang terkenal itu. Tiba-tiba kita dapat email yang kelihatannya asli banget dari bank, kita klik linknya, dan jebakan. Kita dibawa ke website palsu yang tujuannya cuma satu, nyolong username dan password kita. Mereka benar-benar manfaatin sifat dasar internet yang terlalu percaya. Dan bahayanya nggak berhenti di situ. Hacker bisa loh membajak perangkat-perangkat yang keamanannya lemah. Bisa jadi laptop atau bahkan HP kita, dan mengubahnya jadi botnet. Apa itu botnet? Anggap aja kayak pasukan zombie komputer. Perangkat kita dikendaliin dari jauh buat nyerang target lain. Dan kita sebagai pemiliknya sama sekali nggak sadar. Oke, sekarang kita bahas zona bahaya yang paling dekat sama kita, benar-benar ada di rumah kita, bahkan di kantong kita. Zona ketiga ini adalah perangkat pintar kita, dan yang paling krusial, kebiasaan kita sendiri sebagai pengguna. Kita lagi ngomongin soal Internet of Things atau IoT. Apa aja tuh? Ya,
Smart TV, speaker pintar, bahkan lampu pintar di rumah. Masalahnya, banyak dari perangkat ini dibuat dengan fokus utama ke kenyamanan, bukan keamanan. Akibatnya, mereka jadi sasaran empuk. Dan ini bukan cuma teori loh, risikonya nyata banget. Smart TV kita bisa dipakai buat ngintip kebiasaan nonton kita. Kamera HP bisa diaktifin dari jauh tanpa kita tahu. Jadi, perangkat yang harusnya bikin hidup kita gampang, malah bisa jadi jendela buat orang jahat ngeliat ke dalam privasi kita. Kita mungkin sering khawatir sama hacker canggih dari luar negeri. Tapi tahu nggak, seringkali kebocoran data terbesar itu penyebabnya jauh lebih simpel. Bukan karena serangan siber yang rumit, tapi karena laptop atau HP kita hilang atau dicuri. Ya, pada akhirnya keteledoran manusia itu sendiri tetap jadi titik lemah nomor satu. Oke, mungkin ini semua kedengeran agak serem ya. Tapi, tenang, tujuannya bukan buat nakut-nakutin. Justru, dengan tahu semua ini, kita jadi lebih waspada. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngambil alih kendali? Jawabannya, dengan jadi pengguna yang lebih cerdas. Untuk ancaman fisik kayak HP hilang tadi, untungnya sekarang teknologinya udah canggih. Ada 3 hal penting nih yang bisa kita lakuin. Pertama, aktifin fitur pelacakan lokasi. Kedua, aktifin juga fitur hapus data dari jarak jauh. Dan ketiga, ya pakai biometrik kayak sidik jari atau Face ID. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita. Tapi pada akhirnya, secanggih apapun teknologinya, semua alat itu nggak ada artinya kalau kita nggak hati-hati. Jadi, pertahanan yang paling ampuh itu ya diri kita sendiri, pengetahuan kita, kewaspadaan kita, dan kebiasaan digital kita yang baik. Itulah senjata utamanya. Jadi, inti dari pembahasan kita hari ini bukan untuk bikin paranoid, tapi justru untuk membekali kita dengan pengetahuan. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sekarang, setelah kita tahu di mana aja titik-titik lemahnya, kira-kira ada nggak satu kebiasaan kecil yang bakal Anda ubah mulai besok dalam menggunakan teknologi? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.